baik itu aritmatika maupun geometri, maka kali ini kita membahas tentang tak hingga. Ya, kalau kemarin ini kemarin kan SN itu untuk R lebih, untuk geometri ya, untuk geometri ada 2, untuk R lebih besar dari 1, apa rumusnya nak? A kali, ayo apa siapa ingat? A kali, siapa ingat nak? Ayo dibuka lagi bukunya. Rumusnya apa untuk rumus jumlah N suku pertama? Apa rumusnya nak? N adalah A sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per 1 kurang R kurang 1 ketika R-nya lebih besar daripada 1. Ari. Nih supaya kalian enak nih. Ari. Sedangkan kalau R-nya kurang dari 1, maka rumusnya adalah air. Nih. Air. Di sini ada pangkat N-nya, yang di bawah nggak ada. Nih, seperti itu. Sekarang kita bahas tentang deret geometri tak hingga. Contohnya misalnya adalah sebagai berikut. Bola tenis dilemparkan ke atas setinggi 1 meter. Jadi ada bola tenis yang dilemparkan. Ya, dilemparkan ke atas. Nih. Kemudian akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Setelah dicermati, setiap kali bola memantul, tingginya menjadi 1/4 kali. Nih, 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal memantul sampai berhenti? Ayo bereksplorasi dengan melakukan percobaan melempar bola bersama-sama temanmu satu kelompok. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Jadi, kalian disuruh menghitung panjang lintasan bola sampai dia berhenti. Ya. Menurutmu apakah tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas membentuk deret geometri? Jadi misalnya di sini kan 1 meter. Kemudian pada yang pantulan setelahnya itu akan 1/4 kali. Berarti 1/4. Kemudian di sini 1/16. Jadi kalau kita buatkan di sini 1/4, 1/16. Nah, menurutmu apakah tinggi pantulan bola pada permulaan di atas membentuk deret geometri? Ini deret geometri enggak? Kalau deret berarti ditambah. Nih. Ini deret geometri enggak? Deret geometri enggak nih? Halo? Nak? Masih ada yang di sana? Halo? Halo, Bu. Tolong respon, Bu. Nah, ini deret geometri enggak? Nah, 1 tambah 1/4 tambah 1/16 tambah seterusnya. Geometri enggak? Iya, Bu. Oke. Kemudian, apa alasannya? Bagaimana kalian mengetahuinya? Karena, silahkan kalian jawab nanti. Ya, di buku kalian. Kemudian setelah melakukan percobaan, apakah kalian mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Berarti yang ditanya apa? N-nya. Ya, ini suku pertama atau A. Ya, ini suku kedua, suku ketiga. Yang ditanyakan N-nya. Ya, pada suku keberapakah sampai bolanya ini berhenti? Silakan kalian jawab. Nanti di buku kalian. Nah, nih, apakah panjang lintasan bola akan sama jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu atau dilempar dari bawah? Jelaskan jawabanmu. Silakan kalian membentuk kelompok dan silakan kalian bahas di kelompok itu. Di sini tidak ada yang salah, yang adalah kalian harus berani
mengemukakan pendapat. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Jadi ini kasusnya berbeda. Yang pertama tadi dia dilemparkan ke atas, jadi ini ada bola. Jadi kasus yang pertama, di kabelnya, bentar. Jadi kasus yang pertama, ya, ada bola dilemparkan ke atas. Nih, jadi orang melemparkan bola ke atas. Nih ada orang, nih, ya, melemparkan bola ke atas. Ya, dan akhirnya nanti bola itu jatuh ke bawah. Sedangkan kasus yang kedua, ya, sedangkan kasus yang kedua itu ada orang berada di suatu ketinggian, ya, dia melemparkan bola. Nah, dia melemparkan bola ke bawah. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama adalah bola dilempar ke atas, yang kedua bola dijatuhkan ke bawah. Ya. Apakah panjang lintasan bola akan sama jika bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu atau dilempar dari bawah? Sama nggak panjang lintasannya? Panjang lintasannya sama nggak? Kalau ini kan dilemparkan ke atas. Nah, kalau yang kasus kedua, ini ada bola, ada orang berdiri di sini, ya. Kemudian dia menjatuhkan bolanya ke bawah. Nih, jatuhkan bolanya ke bawah. Kemudian mantul dia di sini seperempat kalinya. Ya, ini kasus yang pertama yang hijau-hijau ini. Kasus yang kedua ini Ibu tambah gambar di sini. Silakan nanti kalian menjawab. Ya, seperti itu. Jadi mulai dari sini ya soalnya ya. Oke, selanjutnya. Pada permasalahan yang di atas tadi, diketahui rasionya adalah 1/4. Maka total panjang lintasan ditentukan dengan rumus jumlah geometri berikut ini. Ya, tadi kan kalian ketahui A-nya atau suku pertamanya, suku pertama atau A-nya tadi adalah 1 meter. Ya kan? Nih, 1. Kemudian suku keduanya karena memantul 1/4-nya berarti 1/4, kedua 1/16 dan seterusnya. Berarti rasionya tadi adalah 1/4. Nih R-nya 1/4. Nih. Karena R-nya itu sama dengan 1/4 kurang dari 1, maka kita gunakan rumusnya ini. Air. Nih, kan? Karena dia nanti untuk N-nya, ya, berhenti kan? Kalau berhenti kan dia berarti kan dia itu apa ya? Sama dengan 0 tuh R-nya tuh ya. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sehingga nanti rumus tak hingganya nanti adalah menjadi seperti ini. Nih. Nah, ya, dimana rumus tak hingganya adalah A dibagi 1 kurang R. Air. Nah, nggak lepas dari air, tak hingga. SN, nggak lepas dari air, ari, seperti itu. Itu untuk memudahkan mengingatnya. Ya. Kemudian, untuk tak hingga itu ada 2. Deret tak hingga konvergen dan divergen. Kalau konvergen, itu R-nya terletak antara negatif 1 sampai 1. Nih, jadi misalnya kalau ada dalam garis bilangan, 0, ini 1, 2. Kalau semakin ke sana kan positif ya, ke arah kanan. Kalau semakin ke kiri, itu semakin negatif. 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ketika R-nya berada di antara negatif 1 sampai 1, buat sini. Nih. Ketika R-nya berada negatif 1 sampai 1, maka dia merupakan konvergen. Berapa aja? Misalnya setengah,
positif setengah, positif 3/4, 3/4 kan 0,75 ya, berarti belum sampai 1 ya. 3/4, 5/6, 7/8, dan seterusnya. Yang jelas dia kurang dari 1. Ataupun negatif, misalnya negatif setengah, negatif 3/4, negatif 5/4, dan seterusnya. Maka dia rumusnya adalah air atau konvergen. Tapi jika R-nya itu lebih kurang dari 1, ya kalau divergen ibu kasih gambar yang berbeda, warna yang berbeda. Jadi kalau ini divergen karena dia kurang dari negatif 1 berarti kan semakin kecil. Ini dia divergen. Atau lebih besar dari 1. Nih. Ini divergen. Jadi kalau R-nya tuh dia 1, 2, 1,5, 1/4, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalau misalnya negatif 2, negatif 1,5, dan seterusnya, itu merupakan divergen. Maka rumusnya adalah ini. Ya, makanya untuk geometri itu tergantung sekali terhadap rasionya. Ya, seperti itu. Mengapa jumlah suku deret geometri tak hingga divergen hasilnya positif atau negatif tak hingga? Silakan nanti dijawab. Ya, kalau dia positif, maka ya jika dia R-nya itu lebih besar dari 1, maka nanti hasilnya A tambah tak hingga per 1 kurang tak hingga. Maka hasilnya nanti positif tak hingga. Tapi kalau dia R-nya kurang dari negatif 1, maka hasilnya negatif. A tambah negatif di sini. Jangan takut salah ya, Ibu loh salah-salah. Tapi harus cepat kita perbaikin, tapi kita tidak takut untuk berbuat untuk lebih baik ya. Saat apa tadi? A dikurang apa tadi? Ini ya, A, di sini ada A, di sini A kurang tak hingga dibagi 1 dikurang R. Ya, maka nanti hasilnya adalah negatif tak hingga. Seperti itu ya, anak ya. Silakan kalian jawab. Selanjutnya, ayo berkolaborasi dengan teman sekelompokmu. Lalu hitunglah berapa total panjang lintasan bola tenis pada eksplorasi 2.7. Berarti yang ini. Nih. Kalian disuruh menentukan tadi di sini ya. Nih. Ya. Berapakah panjang lintasan bola tenis tadi sampai berhenti. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah nih, karena R-nya adalah sepertiga, dan sepertiga itu lebih besar daripada negatif 1 dan kurang dari 1, maka kita gunakan air. Nah, ini kan dari sini ke sini kali 1/3, di sini kali 1/3, ini kali 1/3, maka R-nya 1/3. Ketika antara negatif 1 sampai 1, maka kita gunakan air. Paham ya? Paham sampai sini? Paham, Nak? Halo? Paham, Bu. Nah, terima kasih jawabannya. Kemudian, yang selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan nomor 1, 2, 3. Nih. Ya, kalian harus mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Suku pertama, suatu deret geometri tak hingga adalah X. Tentukan X yang memenuhi sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 10. Ya, jadi Ibu kasih kisi-kisinya. Ya, karena tak hingga berarti di sini S tak hingga. Nih.
dengan A-nya adalah sama dengan 10 ya. Dengan A-nya adalah, ini diketahui nih, jadi seperti itu, diketahui. Jadi nggak usah semua ditulis. Cukup S10 sama dengan S tanya adalah 10. A-nya adalah X. Nih, tentukan X yang mulai sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 10. Nah, udah masukkan aja. Tak hingga itu adalah air. A kurang R. Tadi 10. A-nya tadi itu X. 1 kurang R. Dan silakan kalian melanjutkan seterusnya. Soal di atas hanya berisi informasi yaitu tank sama dengan 10. Konvergen. Nah, ketika konvergen, maka yang digunakan kan ini ya. Air. Hubungkan rumus jumlah deret geometri tak hingga dengan syarat rasio pada deret konvergen. Nah, silakan. Agar deret geometri ini merupakan deret konvergen. Nah, ingat tadi konvergen apa? R-nya itu antara negatif 1 sampai 1. Maka tentukan M-nya. Jadi, kalian harus menentukan dulu rasionya nih. Ya. Kalau konvergen berarti kalian gunakan rumus konvergen. Nih, air. A-nya itu 1. Rasionya tadi apa? 1 di M kurang 1 bagi 1 berarti R-nya M kurang 1. Berarti 1 dikurang M kurang 1. Ya kan? Kemudian dan seterusnya. Agar deret geometri merupakan deret konvergen, tentukan nilai M-nya. Dan selanjutnya tentukan jumlah deret geometri tak hingga. Nih, ini dia R-nya 3 ya, 12 bagi 4, 3. 36 bagi 12, 3. Berarti karena R-nya lebih dari 1, maka yang digunakan adalah divergen. Nah, jadi seperti itu, nak. Silakan nanti dieksplor lebih jauh. Ya, jangan takut salah. Jangan takut salah prinsipnya. Ya. Selanjutnya adalah nih, pemahaman. Soal pemahaman. Kalau ini dikumpulkan minggu ini ya, hari Sabtu paling lambat. Ya, nanti akan Ibu siapkan tempatnya. Ini ya, Sabtu paling lambat kalian kumpulkan. Sedangkan kalau yang latihan 2.5 ini Sabtu depannya lagi. Ya, kalau ini kan Sabtu ini, tanggal berapa Sabtu ini? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25. 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Ya, sedangkan kalau yang pemahaman 25 tambah 7 Oktober, berarti awal Oktober. Ya, Sabtu depannya lagi. Ini untuk yang pemahaman. Oke. Untuk soal pemahaman, ya, Ibu kasih apa nih ya? Clue-cluenya deh, ya. Untuk nomor 1, jadi cukup diketahui, ya, nomor 1 diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika 28.500. Berarti U3-nya nomor 1 ya. U3-nya adalah 28.500. Kalian masih melihat share screen Ibu kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Selanjutnya suku ketujuh 22.500. Suku ketujuh
Ini diketahui ya, ini diketahui. U ke-7-nya 20 apa tadi? 22 ya? 22.500. Yang ditanya adalah S ke tentukan nilai N agar suku ke N-nya 0. Dari mana tadi? Tentukan nilai N agar suku ke N-nya 0. Ditanya N-nya berapa sehingga UN-nya sama dengan 0. Jadi seperti itu. N-nya berapa sehingga UN-nya 0. Berarti di sini diketahuinya UN-nya sama dengan 0. Ya. Maka rumusnya ini dia aritmatika geometri. Kita lihat lagi soalnya. Karena dia aritmatika, nah berarti kalian harus di sini diketahui baris atau deret aritmatika. Harus jelas di sini ya. Aritmatika. Maka sukunya berarti di sini kita gunakan rumus aritmatika. Berarti UN-nya A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga untuk suku ketiga, berarti kan A tambah 2B sama dengan 28.500. Untuk suku ketujuh, A tambah 6B sama dengan 22.500. Dari sini kita eliminasi sehingga kita dapatkan nilai A dan bedanya. Ya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Ya, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Berarti A tambah 2B sama dengan 28.500. A tambah 6B sama dengan 22.500 dikurang. Ya. A kurang A habis. 2B kurang 6B negatif 4B. 28.500 dikurang 22.500 tinggal 6.000. Ya, 6.000 ya nak ya. Sehingga nilai B-nya berapa? 1.500. Dibagi negatif 4. Negatif 1.500. Nah, setelah kita dapatkan nilai B-nya, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan yang paling sederhana. Yang paling sederhana yaitu yang angkanya paling kecil kan, yaitu 2B. Yaitu persamaan yang pertama, berarti A tambah 2B sama dengan 28.500. Berarti A tambah 2 kali negatif 1.500 sama dengan 28.500. Sehingga A dikurang 3.000 sama dengan 28.500. Sehingga nilai A-nya adalah 28.500. Ini pindah ruas, jadinya tadinya negatif jadi positif. 3.000 menjadi 31.500. Seperti itu. Jadi A-nya adalah 31.500. Itu kebesaran ya A-nya ya. Oke. B-nya sudah dapat. A-nya sudah dapat. Sekarang yang ditanya apa? UN-nya. N-nya ketika UN-nya sama dengan 0. Nih. Tadi kan, kalau tidak kelihatan kasih tahu ya nak ya. UN-nya sama dengan 0. Di mana UN tadi adalah A tambah B kurang 1 kali N
sama dengan 0. Tadi A-nya berapa? 31.500 ditambah B-nya negatif 1.500. Terbalik. N kurang 1 kali B. Ih. Tuh kan, Ibu aja bisa salah-salah. Maksud kalian tidak boleh salah. Jadi jangan takut untuk menjawab ya, Nak ya. Di sini B. Silakan kalian kerjakan, tapi juga jangan asal-asalan. Kita harus cepatnya memperbaiki kesalahan kita. N-nya N kurang 1 kali B-nya adalah negatif 1.500 sama dengan 0. Berarti 31.500 ditambah N kali negatif 1.500 adalah negatif, bukan positif. Negatif. Mana sih negatif? Langsung aja negatif ya. Negatif 1.500. Negatif ya negatif positif. 1.500 sama dengan 0. Ini ada teman kalian yang masuk nih. Nanti tolong di absen ya, Nak ya. Selanjutnya ini. Oke. Kemudian N ya. Di sini N di sini nih kan, N-nya ketinggalan kan. N kali negatif 1.500 menjadi negatif 1.500 N. Nah. Kalian kalau Ibu tahu Ibu salah, cepat kasih tahu Ibu ya. Bu, Ibu kurang N gitu. Kurang, gimana nih pulpennya kok nggak mau? Kurang 1.500 N. Ya. Kemudian, karena yang kita ingin cari N, maka ini yang kita pindahkan supaya N-nya positif. Kemudian 31.500 ditambah 1.500 hasilnya berapa? 33.000. 33.000. Pintar. 33.000. Ya dong, kalau masalah uang harus pintar, ya enggak? Di sini jadi 1.500 N. Sehingga nilai N-nya 33.000 dibagi dengan 1.500, maka coret-coret. Ayo, 330 dibagi 15 berapa? 2. Mantap. Jadi, nah, maka N-nya adalah 22. Jadi, untuk, apa tadi? Kan ditanya kan, pada suku keberapa sehingga hasilnya itu adalah 0. Itu pada suku ke-22. Inilah hasilnya. Lah, kok Ibu menjawab pertanyaan? Nanti kalian ini yang penting kalian paham ya. Oke, selanjutnya. Ini. Suku ketiga dan kelima barisan geometri berturut-turut ada 20 dan 80. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Oke, ke mana nih? Soal. Soalnya, ingetin ya, U3 20, U5 80. Tanya adalah suku ke-10, U10. Oke. Nomor 2 ya. Nomor 2. Geometri ya tadi soalnya ya. Geometri. Nomor diketahui. Tadi U ke-2-nya berapa? 20 ya? 10. Ke-5-nya 80 ya? Iya. Ditanya apa?
ditanya U ke 10 ya? Apa S10? U10 ke S10? Kita lihat lagi. U10. Hitunglah. Tentukan suku ke 10 ya, berarti U ke 10. U ke 10. Oke. Nih, karena geometri yang kita gunakan adalah rumus geometri. Kalau Ibu Bu. sudah, jadi kalau Ibu menjelaskan nggak apa-apa, kameranya di off kan nggak apa-apa kalau Ibu sudah menjelaskan. Tapi kalau Ibu nggak, kalau Ibu tetap muka, kalian kameranya harus dibuka ya. Bu. Oke. Berapa? U Hah? itu bukan U2, U3, Bu. Oh, 3. Nah, 3 ya. 3. Ini benar sudah? Sudah. Kita lihat lagi supaya nggak sia-sia. Nih, U3, dan kelima 2080, U10. Oke. Nah, karena geometri, maka yang kita gunakan adalah rumus geometri. UN itu adalah AR pangkat N kurang 1. Kalian sudah harus hafal ya ini ya rumus-rumusnya ya. Karena kalian kemarin sudah mengerjakan. Berarti untuk suku ke 3 berarti AR 3 dikurang 1, 2 sama dengan 20. U ke 5 berarti AR pangkat 5 kurang 1, 4 sama dengan 80. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita cari rasionya. Sesudah dibagi sebelum. Sesudahnya kan berarti U5 ya. Berarti A U5 dibagi dengan U3. Berarti AR pangkat 4 dibagi AR kuadrat sama dengan 80 dibagi 20. A-nya hilang, 2 di sini tinggal 4. 4 dikurang 2 tinggal R pangkat 2. Nah, ini nggak hilang nih eksponennya, tetap terus dipakai. Sehingga R-nya itu adalah akar 4 sama dengan 2. Nah, yang ditanya, sudah dapat R-nya. Ya, R-nya 2. Nah, untuk menentukan A-nya, maka kita cari yang paling sederhana nih. Yang paling sederhana adalah U3. U3 itu adalah AR kuadrat sama dengan 20. Berarti A, R-nya tadi 2. 2 pangkat 2 sama dengan 20. Sehingga A-nya 20 dibagi dengan 4. Karena 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah, Ibu kecepatan enggak, Nak? Kecepatan ngomong ya. Enggak, Bu. Berarti Enggak, Bu. Saya bisa ngikutin aja, Bu. Ya, 20 bagi 4 sama dengan 5. Nih. Maaf ya kalau Ibu kecepatan. Nah, dapat nilai R-nya 2, A-nya 5. Yang ditanya adalah U ke 10. Nah, U ke 10-nya berarti apa? AR pangkat 9. Karena 10 dikurang 1 kan 9. A-nya 5. R-nya 2 pangkat 9. Nah, cari sendiri. Nah, seperti itu ya. 5 kali sekian-sekian, hasilnya berapa? Oke? Selanjutnya yang nomor 3 ini tidak ada ya. Karena dianya coba hitunglah jumlah dari deret berikut ini. Berikutnya mana? Nah, ini mungkin. Nah, nomor 4 baru dia menentukan jumlahnya. Ya. Nomor 1 ini apa? Arit, untuk menentukannya berarti kita harus tahu aritka geometri karena kita mengerjakan kan berdasarkan rumus. Nomor 1 aritmatika ke geometri. Nah, nomor 1 aritmatika ke geometri. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 4 geometri ke aritmatika. Halo. Nah, kita lihat ini. Kalau misalnya, ini kan 1/5/3 nih.
Kalau misalnya ini kita kalikan dengan 5/3. Oke, 1 kali 5/3, 5/3. Ya enggak? Kemudian, kalau kita kalikan 5/3 kali 5/3, apakah hasilnya 7/3? 5/3 kali 5/3. Hasilnya berapa? 5 kali 5, 25. 3 kali 3, 9 nih. 7/3. Lain kan? Harus per Berarti 21. bukan. Berarti bukan geometri kan? Karena ketika kita kalikan bilangan yang sama, itu apa namanya? Dia tidak namanya. Jadi baik itu aritmatika maupun geometri itu mempunyai pola yang sama. Polanya itu apakah kalau untuk aritmatika di bedanya, sedangkan kalau untuk geometri itu di rasionya. Yaitu untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Ya kan? Kan ada pertanyaan sebelumnya, apakah ini termasuk geometri atau aritmatika? Tentukan jawabanmu kan gitu ya. Jadi di sini ternyata bukan geometri. Kita coba lagi yang lain. Ya. Kita coba yang lain. Biru deh. Nah, kalau kita coba nih, kita gunakan beda ya. Beda kan yang sebelum dikurang yang sesudah. Berarti 5 dikurang 5/3 dikurang 1/1. Karena pecahan itu harus sama penyebutnya, berarti 3 dibagi 3 kan 1. Nah ya, kalau sudah sama penyebutnya baru bisa kita kurangkan. 5 dikurang 3 yaitu 2/3. Kita coba di sini. 1 ditambah 1 itu kan 3/3 ya. Tambah 2/3, hasilnya 5/3. Nih, ya enggak? Berarti di sini tambah 2/3, hasilnya 5/3 kan? Nah, kemudian di sini 5/3 ditambah 2/3, hasilnya 7/3. Nih, sama nih hasilnya 7/3. Jadi yang nomor 4 ini aritmatika kah geometri? Aritmatika, Bu. Aritmatika. 100. Siapa tadi yang Aritmatika, Bu. ngomongnya? Ya. Jadi ini aritmatika karena mempunyai pola yang sama, yaitu memiliki bedanya 2/3. Ya, bukan geometri. Sedangkan nomor 4 geometri ke aritmatika. Nomor 5 geometri ke aritmatika. Ayo. Geometri. Geometri karena dia apa? Dikali dengan berapa nih? Di sini dikali berapa? 3 mungkin. Kali 3. Di sini dikali 3. Dan seterusnya. Karena dia membesar kan? Ini membesar dia nih. Ya. Seperti itu. Di sini kan UN-nya nih. Ini UN-nya. UN-nya 23/3. Tadi kalian sudah tahu nilai A-nya, sudah tahu bedanya. Ya kan? Tinggal tahu nanti N-nya. Kan untuk mencari SN kan? Untuk mencari SN kan? Nah, atau untuk mencari SN itu bisa A tambah apa kemarin tuh? Ada berbagai macam cara kan? N/2 per kali A tambah UN. Ya kan? Ini UN-nya sudah ada, ini UN-nya sudah ada. Untuk yang aritmatika, kalau yang geometri A kali UN. Nggak salah seperti itu, nanti dilihat lagi. Ya, itu sudah dapat tuh jawabannya tuh. Mencari apa nih? Hitunglah jumlah dari deret berikut nih. Sudah dapat ini SN-nya. Nih, kan? Selanjutnya tapi tanpa mencari dengan rumus kan sebenarnya bisa ya, karena A-nya sudah ketahui, UN-nya sudah diketahui kan. Tuh. Nggak usah mencari lagi bedanya atau R-nya. Cuma untuk menentukan apakah dia gunakan aritmatika atau geometri, ini harus tahu. Selanjutnya nih. Nomor 6, pertambahan penduduk di suatu. Jadi yang ini dikumpulkan minggu depannya lagi ya. Bukan minggu ini. Kalau minggu ini tadi tentang apa namanya nih? Deret tahingga. Ya.
Pertambahan penduduk di suatu desa setiap tahunnya membentuk barisan geometri. Nah, lihat di sini, geometri. Jadi, kita sebagai gunakan geometri. Pada tahun 2001, penduduk pertama sebanyak 10 orang. Lalu pada tahun sebanyak 90 orang. Berapa jumlah pertambahan penduduk pada 2025? Nih. Setiap tahunnya membentuk barisan geometri. Ini diketahui 2021. Berarti kalian nanti tahu 2022. Ya kan? Kemudian ini kan 2021, 2022, 2023 sampai seterusnya. 2021 kan berarti dia 10. Bertambah 10. Pada tahun sebanyak 90. Nah, sebanyak 90. Berapa jumlah pertama penduduk pada tahun 2020? Nah, nanti kalian cari polanya. Ya. Tinggal kalian cari polanya dari sini ke sini, dari sini ke sini, seperti itu. Ya. Dan geometri, kalau geometri berarti dia dikali. Kemudian pada Pak Artus, seorang peternak ayam, dia mengumpulkan telur ayam sebanyak 30.000 selama 2 bulan. Ini 2 bulan, 30.000. Banyak telur yang Pak Artus kumpulkan sebanyak ini, lihat nih, aritmatika. Nah, kalau aritmatika dia ditambah atau dikurang. Jadi seperti itu. Kalau geometri lihatnya dia dikali, dikalinya membesar atau mengecil. Pada hari pertama yang mengumpulkan telur sebanyak 50 butir. Nah, ini hari pertama, nih, berarti apa? A-nya. Ya, A-nya sebesar atau U1-nya sebesar 50. Berapakah metode yang harus kumpulkan pada hari terakhir? Berarti UN-nya. Berarti UN-nya. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Berarti itu UN-nya. Selanjutnya, penambahan jumlah pasien yang terjangkit COVID di suatu kota melonjak 2 kali lipat. Nih, 2 kali lipat. Ini berarti apa? 2 kali lipat. Rasionya. Ya kan? Namanya kali loh, kali. Berarti kan rasio kan? Kalau cari selisih. Nah, itu baru aritmatika. Berdasarkan atau kalau kali berarti dia otomatis geometri. Berdasarkan data yang di rumah sakit pada minggu pertama, nih minggu pertama berarti A-nya kan 24. Pada minggu ketiga 96. Nah, berarti kalian cari lagi, berarti kan ini A-nya tadi 24. 24 ini yang U1 atau A-nya. Yang U2-nya, U3-nya, nanti kalian cari di sini. 24, U3-nya tadi berapa? 96. Nah, caranya pakai apa? Ya, kita disubstitusi. Rumusnya apa? Substitusi, nanti dapatnya A dan B. Saya sudah ibu bahas yang nomor 1 dan 2, baik itu aritmatika maupun geometri. Berapakah jumlah total pasien pada bulan kedua? Nah, berarti yang tanya Pak SN2, berarti S2. Nah, seperti itu. Ingat, di sini bulan, di sini minggu. Hati-hati ya. Di sini bulan, di sini minggu. Sedangkan di sini setiap minggunya. Nah, berarti kalau bulan ada berapa minggu. Nah, itu harus hati-hati. Harus kita samakan dulu satuannya. Jadi tidak bisa 1 bulan 1 minggu, enggak. Jadi di sini tiap minggu, berarti 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti kalau 2 bulan ada 8 minggu. Seperti itu. Oke, bisa ya. Insya Allah bisa, gampang kok. 9. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8. Nah, ini dijatuhkan, beda dengan tadi yang dilempar ke atas, ya kan? Ketinggian 8. Ya. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul 3/5 kalinya, nah berarti geometri kan, karena kali. Tentukan panjang lintasan yang dibuat tersebut hingga berhenti memantul. Berarti apa? S tak hingga. Silakan kalian cari lagi, nanti gunakan rumus yang mana. Ya kan, dilihat R-nya yang mana, ya kan. Selanjutnya, soal penerapan. Keliling 5 buah lingkaran membentuk barisan aritmatika. Nih. Jika luas lingkaran tersebut adalah, ini luasnya,
dan luas lingkaran kecil adalah ini, tentukan keliling lingkaran pada urutan ketiga. Keliling 5 buah, berarti ada 5 buah lingkaran membentuk barisan ketiga. Jika luas lingkaran terbesar, berarti apa? UN-nya kan? Terbesar berarti UN-nya itu 1, 3, 8, 6. Dan luas lingkaran terkecil berarti apa? U1 atau A-nya. 1, 5, 4. Ini lihat nih ya, ukurannya sama-sama ya, sentimeter, sentimeter. Yang ditanya apa? Tentukan keliling lingkaran. Nah, kita bermain rumus di sini. Kalau keliling di sini apa? Jika luas terbesarnya, luas itu PR kuadrat ya kalau nggak salah ya. Nanti silakan dicek lagi. Luas itu kalau nggak salah PR kuadrat. Kemudian keliling. Tentukan keliling lingkaran pada urutan ketiga. Nah, dari luas nanti kita bisa mencari keliling. Banyak ini. Banyak ini anunya. Langkahnya, karena dari luas kita bisa mencari keliling setelah kita dapatkan ini barisan tangga jika luas lingkaran subsederhana dan luas lingkaran ini tentukan keliling lingkaran pada urutan ketiga. R-nya ya dari luas luas yang pertama itu adalah berapa tadi? 1, 5, 4. PR kuadrat, berarti PR kuadrat 1, 5, 4. Jadi R-nya nanti dapat ini 1, 5, 4 ini apa nih gunakan sudah ada nih ya keterangannya Pi-nya menggunakan 22/7 nanti ketemu R-nya ya. Nanti kita ketemu R-nya. Nah, dari R-nya kita gunakan untuk mencari keliling. Nanti baru dari R-nya kita cari keliling, baru kita urutkan lagi. Untuk keliling pertama, R yang pertama, maka untuk keliling yang pertama itu berarti apa? Ada yang ingat nggak sih? Untuk mencari keliling itu apa? PD. Ya, PD atau 2 PR ya. 2 PR atau PD. PR. Nah, 2 nanti kan ketemu nih K1 kemudian KN ketemu kan setelah pokoknya kalau sudah dapat R-nya pasti nanti ketemu K1 dan KN-nya nanti kalian urutkan. Nah nanti dari sini yang ketiga apa? Tentukan lingkaran pada urutan ketiga. Nah nanti dapat kalian persamaan 1 nanti gitu kan ya. Ini persamaan 1, KN ada persamaan 2. Nanti dari situ kalian bisa menentukan K3-nya. Jadi itu proses berpikirnya. Sama yang kayak tadi kan, U3 uraikan, U5 uraikan, persamaan 1, persamaan 2, nanti kita dapatkan apanya, kan seperti itu. Masukkan, nanti dapat insya Allah. Ya. Kemudian nomor 11, sisipkan 5 bilangan di antara 3 dan 192 agar susunan bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Sisipkan 5 bilangan di antara 3 dan 192 agar ya udah kalian sembarang aja buatnya ya. Enggak usah takut salah. Ya, enggak usah takut salah. Geometri karena di sini yang jelas di sini antara 3 dan 192. Silakan kalian mau ngambil bilangan apapun. Ya. Nggak usah takut salah. Nanti kita bahas pada kalau kalian nggak ada pertanyaan berarti aman. Berarti kalau ada pertanyaan, Ibu akan bahas ketika ada pertanyaan. Nomor 12, sisi segitiga sama sisi panjangnya 20 cm.
sama sisi, berarti semua sisinya sama. Panjangnya 20, di dalamnya terdapat segitiga sama sisi juga. Oh iya, berarti gini nih. Nih, semua sama sisi, nanti di sini juga begini, nanti tambah lagi begini dan seterusnya. Dengan menghubungkan titik-titik tengah sisi sama segi pertama, hal yang sama untuk segitiga, ketiga, empat, dan seterusnya. Berapa total? Berapa total keliling semua segitiga? Nah, kalian ini aja. Di sini kan pertama 20 ya? 20, 20, 20. Ketika diambil tengahnya di sini kan 10, 10. Kalian berarti di sini berapa? 10, 10 kan? Yang kedua 10, 10, 10. Berarti yang selanjutnya berapa? Separuhnya lagi kan? Karena kan apa namanya ya? 10, 10. Berarti di sini nggak 10. Karena sama sisi ya, berarti 10, 10, sini 10. 10 separuhnya lagi tuh 5, 5, 5. Berarti 20, 10, kemudian 5, dan seterusnya. Dan seterusnya. Berapa total keliling semua? Oh, berarti di sini berapa? 20. Kok keliling kan? Berarti 20, 20, 20, berarti 60. Di sini 30 dan seterusnya. Silakan nanti di cara berpikirnya begitulah. Berapa total kelilingnya nanti berarti S apa? S hingga. Seperti itu. Nah, sudah deh ke-12 soal. Ya. Itu cara berpikirnya. Silakan ini dikerjakan. Ini masih ada waktu 2 minggu ya, kalau yang ini. Ke-12 soal tadi. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan, Nak? Dari yang sudah Ibu ini kan, ada yang mau ditanyakan untuk soal tugas? Halo? Halo? Nak? Halo? Nggak ada, Bu, nggak ada. Sudah jelas ya? Silakan kalian mengerjakan ya kalau begitu ya. Oke, siap, Nak? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih atas kebersamaan kalian. Nanti tolong diabsenkan, kasih ke Ibu ya, Nak ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kalian. Semangat mengerjakan. Jangan takut salah. Kita saling berbagi, ya, saling membantu, saling berbagi. Yang memiliki kelebihan pemahaman, silakan dibagi dengan temannya. Karena dengan berbagi bukannya mengurangi, tetapi semakin menambah kekayaan kita. Apakah kekayaan harta, ilmu, kebahagiaan, dan sebagainya. Ya, Nak ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat dikumpulkan ya, tak pakai lambat-lambat lagi. Oke, bantu teman yang lainnya juga ya. Ingatkan satu sama lain.